Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mendemonstrasikan fitur aset desa. Nah, untuk awal-awal dan yang paling utama, saya akan login terlebih dahulu, masuk ke aplikasi web isi desa. Nah, setelah login, silakan ke sidebar hingga menemukan aset desa. Jika kesulitan, maka lihat di rekap dan laporan di menu ini. Nah, dan pergi ke master aset terlebih dahulu. Ini akan menambah data-data awal untuk menambahkan data aset. Contohnya di sini yaitu ada master lokasi. Ini sini akan menambahkan lokasi-lokasi aset. Silakan tambahkan, dan jika ingin cari lokasi maka di sini silakan cari lokasi. Nah, secara otomatis nama lokasi, latitude dan longitude-nya hingga alamat akan diisi secara otomatis dan langsung bisa dilihat di peta Google Maps. Dan selanjutnya itu save. Dan ada yang lain, misalkan saya akan ambil posisi saya saat ini dan secara otomatis akan mengisi latitude dan longitude-nya. Misalkan saya sekarang lagi di Cigasong. Save. Nah, jika sudah terisi ya data-data yang dibutuhkan, maka silakan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi master sumber dana. Nah, jika sudah, maka ke tambah data, nama sumber dananya misalkan APBDes. Nah, misalkan selain APBDes yang lain, misalkan apapun itu nanti tinggal diisi di bagian sini. Jika sudah, maka selanjutnya yaitu isi master jenis mutasi. Nah, ini untuk jenis-jenis mutasi, misalkan seperti hibah, pindah tangan, dan lain-lain. Misalkan saya di sini akan, nah, untuk status operasional aset, ini artinya jika aset operasional tersedia, maka aset dimiliki oleh desa, masih bisa beroperasional dan digunakan oleh desa. Jika tidak tersedia, maka aset tersebut tidak bisa digunakan dan tidak bisa dihitung oleh aset desa, tidak dimiliki lagi oleh desa. Karena hibah, desa itu memberikan, jadi tidak dapat digunakan lagi oleh desa. Oleh sebab itu kita memilih operasional aset tidak tersedia. Dan bisa baca di sini catatannya, nah, ataupun yang lain. Misalkan saya tambahkan pindah. Nah, karena dipindahkan, aset masih bisa digunakan oleh desa, jadi operasional aset masih tersedia. Save. Nah, nanti ada indikatornya. Jika berwarna merah tidak beroperasi, jika warna hijau masih beroperasi dan digunakan oleh desa. Selanjutnya, jika sudah terisi semua, pergilah ke aset desa dan ke data aset. Nanti ini akan menambahkan
aset-aset yang dimiliki oleh desa. Dan selanjutnya langsung tambah saja. Untuk awal-awal silakan pilih kategori. Nah, di sini ada tersedia beberapa kategori: tanah, peralatan dan mesin bangunan, dan lain-lain. Contohnya saya ingin menambahkan tanah, dan cari di sini tanah perumahan. Nah, tanah pembangunan perumahan Asia. Nah, di sini ada kondisi. Silakan pilih kondisinya, ya, baik, ringan, rusak berat, dan lain-lain. Sumber dananya tadi ya yang sudah diisi di master aset sumber dana itu. Di sini ada APBDes. Harga perolehannya sekian, dan tanggal perolehannya tanggal dan foto asetnya bebas ya. Lokasinya di mana, di Cigas misal, luasnya 3000 meter misal. Nah, jika telah diisi semua, nah di sini bisa dilihat foto asetnya. Nah, di sini ada kode QR. Bapak Ibu bisa langsung scan saja atau bisa langsung di screenshot. Nah, agar bisa diakses oleh publik. Misalkan saya akan diarahkan ke sini. Nah, nanti di sini akan menampilkan informasi-informasi aset desa bisa diakses oleh publik. Dan jika sudah diisi, maka selanjutnya ke penyusutan. Nah, penyusutan aset ini akan direkap sekali 1 tahun sekali dengan metode garis lurus. Misalkan perolehan aset yaitu tanggal 2020 bulan 3 sekian, dan harganya sekian, dan masa manfaatnya itu 14 tahun. Nah, nanti beban penyusutannya ini per tahun. Nah, dan nilai yang disusutkan sekian, dan nilai sekarang yaitu sekian. Nah, nanti jadi selama 14 tahun dari 2020 hingga sekarang, yaitu nilai penyusutannya sekian dan harganya saat ini sekian, seperti itu. Dan untuk tanah itu tidak bisa disusutkan, dan untuk tanah tidak bisa disusutkan karena berlaku selamanya dan harganya cenderung tetap. Dan jika pemanfaatannya sudah selesai, misalkan seperti ini, nah masa manfaatnya 10 tahun dari 2015, maka nilai penyusutannya sudah habis. Beban per tahunnya itu sekian, jadi tidak ada manfaat. Nilai sekarangnya sudah tidak ada, atau pemanfaatannya selesai, atau bisa diperpanjang, tinggal ubah masa manfaatnya jadi 20 tahun misal, seperti itu. Nanti sudah berjalan kembali. Oke, selanjutnya yaitu fitur mutasi aset. Nah, di mutasi ini jika ada aset yang ingin dimutasikan, tinggal tambah data, pilih aset, misal alat besar
yang ingin dimutasikan. Kita pilih tanggalnya dan jenis mutasinya apa, apakah dipindahkan atau hibah. Misalkan alat besarnya dihibahkan. Nah, nanti aset sudah tidak lagi beroperasional atau tidak dimiliki oleh desa. Nanti aset yang tidak beroperasi ini tidak akan dihitung oleh desa dan tidak akan muncul di aset desa seperti itu. Ataupun saya ingin aset yang tidak beroperasi tidak akan bisa dipilih kembali karena sudah tidak bisa digunakan. Misalkan saya pilih lagi tanggal mutasinya, yaitu dipindahkan. Pilih jenis mutasinya dipindahkan. Nah, karena pindah tempat, maka statusnya masih bisa beroperasional, masih bisa dihitung oleh desa, aset desa seperti itu. Dan selanjutnya yaitu peminjaman aset desa. Nah, di sini, nanti data masyarakat nama-namanya ada di sini, diambil dari individu. Ataupun jika tidak ada, maka tinggal ketik saja, otomatis dibuatkan nanti terisi. Nah, selanjutnya pilih aset. Kalian ingin meminjam mobil ambulan, tanggal pinjamnya yaitu 7 dipinjam, maka asetnya sedang dipinjam, ada indikatornya dan ada foto buktinya juga bahwa aset sedang dipinjam. Nah, nanti di data aset kita lihat nanti di sini ada indikator apakah aset sedang dipinjam, sudah dimutasi dan lain-lain. Nah, sedang dipinjam mobil ambulan. Nah, ataupun nanti bisa dikembalikan, tinggal ubah, dikembalikan tanggal yang satu, misal save. Nah, aset sudah dikembalikan seperti itu. Selanjutnya yaitu laporan aset. Nah, di sini nanti akan aset-aset akan dapat di print sebagai PDF atau di download sebagai Excel. Nah, bisa langsung saja diklik di sini PDF misal. Nah, nanti akan muncul format seperti ini. Apakah ingin download ataupun langsung bisa di print di sini. Nah, atau bisa langsung print di sini juga bisa. Seperti itu. Atau di download sebagai Excel. Nah, otomatis akan mendownload. Nah, itu. Dan di sebelah kiri ini sebagai filter. Misalkan saya ingin memfilter yang ingin di print yaitu tanah, maka akan muncul satu saja, tanah, sesuai kategori, ataupun yang lain-lainnya sesuai lokasi, sumber dana, kondisi, tanggal perolehan, dan lain-lain. Ada juga laporan penyusutan, penghitungan akan dilakukan di sini, dan laporan mutasi. Dan lain-lain, laporan pinjaman. Dan yang selanjutnya fitur log
aktivitas, nanti siapa saja yang menambahkan, mengedit, menghapus, nah nanti akan muncul nama usernya dan aktivitasnya dan tanggalnya. Dan yang terakhir di sini ada fitur dashboard. Nanti di sini akan menampilkan data-data berupa chart yang akan memudahkan admin, yaitu contoh seperti aset, total aset, nilai perolehan aset, aset yang rusak, dipinjam, jumlah mutasi, total penyusutan tahun ini, aset tidak beroperasional, sumber dana bisa dilihat dan ada jumlahnya. Dan chart ini nanti sumber dananya ada berapa unit asetnya yang menggunakan sumber dana APBDes atau kategori yang menggunakan tanah sekian, seperti itu. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.